Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juli 2026 guys. Nah, ini grupnya udah ada kebetulan. Di sini adalah STS Rekom, di sini ada STS Diskusi. Nah, untuk diskusi teman-teman bisa chatting-chatting di sini, tanya jawab ya. Boleh bertanya, boleh nge-share apapun di sini tentang berita saham. Terus yang rekomnya hanya kita yang bisa ngetik ya di sini untuk ngasih rekom ke teman-teman semua. Nah, coba kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini yaitu STS Juni. Nah, hari ini kita dapat profit di FPNI, teman-teman, lumayan 11%, di SSA lumayan, Raja juga tadi cuan lumayan ya, teman-teman. Nah, ini adalah rekom biasanya, teman-teman, rekom menunya. Scalping ODT BSJP. Nah, untuk swingnya ada. Kita masukin ke tabel khusus seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua itu kerja nggak bisa mantau, ambillah menu swing. Kayak gitu ya. Nanti udah disediain di sini. Untuk rule-nya akan ditulis nanti di grup ini. Jadi langsung cat aja guys kalau pengen join atau lihat video di atas untuk detailnya tentunya. Kita lanjut ke videonya. Oke guys, kita akan bahas ini yaitu curhatan. Saya dapat curhatan guys tadi ya. Ini aduh capek bener Min ya, giliran nggak berani masuk rebound. Nah, kita lihat di sini hari ini IHSG rebound 2 hari berturut-turut lumayan tinggi ya. Banyak banget saham-saham yang naik belasan persen. Nah, Mas Bro ini CL pas IHSG lagi di bawah banget. Nah, Mas Bro ini CL-nya pas di sini, guys. Luar biasa. Ini sesuai sama kayak pengalaman saya waktu pandemi. Saya CL tuh di pojok bawah, nah habis itu rebound. Nah, kalau saya sih di sini, teman-teman, ya. Nah, waktu itu di sini pas pandemi, ini pengalaman saya nih. Saya kasih pengalaman lah di sini, teman-teman. Waktu itu saya CL di pojok bawah. Waktu itu saya nyesel juga, kenapa nggak waktu di sini tuh CL atau CL di sekitaran inilah nggak terlalu sakit. Waktu itu saya CL di pojok bawah, habis itu langsung rebound. Sakit banget waktu itu di pandemi. Nah, ini pengalaman saya sama Mas Bro ini. Ya mungkin saya udah pengalaman waktu di pandemi, jadi sekarang saya nggak kena gitu ya. Mungkin Mas Bro ini baru pertama kali. Berarti Mas Bro ini masuknya setelah pandemi kayak gitu. Nah, ini Mas Bro ini kemungkinan curhatnya dia CL di sini teman-teman, terus di 2 hari ini rebound kayak gitu. Oke ya, saya bilang kemarin kita ngasih rekomendasi di STS ya, lubernya pada 11% gitu, dia nggak masuk karena kena mental katanya. Nah, pengen balikin CL tapi nggak berani masuk, ada saran nggak? Capek bener ya, bingung balikin rugi. Oke, kita akan bahas di sini, bingung balikin rugi. Oke, kalau di saham itu rugi itu hal yang biasa sebenarnya. Nggak mungkin orang yang sukses sudah kaya di saham itu nggak pernah rugi. Pasti pernah rugi. Di saham itu pasti pernah rugi guys. Pak Lo Keng Hong aja pernah rugi. Ya kan, yang katanya kalau beli saham harus cek bener-bener perusahaannya, harus kenal sama manajemen dan sebagainya. Itu aja bisa rugi. Nah, apalagi kita yang cuman swing trader atau scalper yang kita nggak ngedalemin perusahaannya juga. Kita teknikal sama bandarmologi aja kayak gitu. Pasti pernah rugi. Nah, yang jadi masalah atau yang jadi kesalahan terbesar ya para trader pemula, itu pengen cepet-cepet balikin modal. Pengen cepet-cepet balikin rugi. Padahal itu nggak boleh guys. Nggak bisa seperti itu. Saya waktu itu guys ya, waktu pandemi ya ruginya itu kalau dihitung itu separuh guys. Hampir separuh lah kerugian saya dari modal waktu itu. Karena saya waktu itu masuk di tahun 2019. Sebenarnya saya udah punya saham dari tahun 2017, teman-teman. Terus di sini nih udah mulai yakin gitu, saya udah di bursa 2 tahun gitu ya. Wah, yakin banget saya top up banyak di sini. Semua tabungan saya masukin saham di tahun 2019. Nah, habis saya masukin tabungan semua, saya beliin saham semua, langsung pandemi. Gila nggak? Wow. Uang saya habis, semua harta saya itu hilang separuh di pandemi, teman-teman. Ya mungkin separohnya saya, mungkin bagi sebagian teman-teman tuh nggak banyak. Tapi bagi saya itu udah separuh uang saya yang udah saya kumpulin dari muda, kayak gitu, dari remaja. Itu sakit banget teman-teman. Dan cut loss-nya itu di pojok bawah. Habis cut loss naik. Wah, itu tambah sakit lagi, ya kan? Nah, waktu itu. Nah, terus saya itu waktu itu setelah CL, itu saya sempat berhenti, merenung gitu. Kenapa gitu kok kayak gini gitu, apa yang salah? Saya renungin beberapa hari, beberapa minggu, nggak beli jual saham kayak gitu. Nah, pengalaman saya teman-teman, uang yang saya CL itu baru balik 2 tahun lebih. 2 tahun lebih itu baru saya bisa ngumpulin. Habis itu saya swing ngumpulin CL ratusan juta, terus ngumpulin cuan 2 juta, cuan 1 juta, cuan 2 juta, cuan juta, terus itu 2 tahun baru balik, 2 tahunan lebih lah.
tahun 2022-an tuh baru, duit yang saya cut loss di tahun 2020 tuh balik. 2 tahun guys baliknya, hampir 3 tahun lah. Jadi 2 sampai 3 tahun waktu itu baru balik. Nah, jadi guys kesalahan para trader itu pengen balikin, kerugiannya. Misalnya sekarang CL 10 juta, pengen cepet-cepet 10 juta tuh balik modal. Nah, kalau sebagian trader yang salah, itu mereka akan mulai menggunakan margin, mulai menggunakan utang, sorry, ya margin bisa, utang, atau bisa dibilang limit lah, atau kalau di Ajaib itu namanya itu petir ya, gambar petir itu. Jadi pakai leverage, bahasanya kayak gitu. Uangnya, mungkin tadinya modal 10 juta, cut loss cuma jadi 5 juta, pengen balikin 10 juta lagi. Nah, otomatis mereka pakai leverage tuh. Nah, itu yang salah teman-teman. Karena biasanya kalau marketnya lagi jelek itu kan cut loss kan marketnya lagi jelek ya. Nah, biasanya kalau orang itu maksa trading pakai leverage pas marketnya jelek, itu biasanya bukannya malah cepet balik ya, nanti malah uangnya habis lagi. Kayak gitu, teman-teman. Saran saya guys, kalau kalian habis cut loss, itu mendingan, merenung dulu, apa yang salah, kayak gitu. Apa yang salah sih dari diri kita, dari kita tuh apa yang salah? Biasanya karena kurang pengalaman atau kurang ilmu, teman-teman. Jadi ya kita harus istilahnya itu mawas diri lah, mawas diri. Kalau harus mengakui lah kayak gitu, "Oh ternyata gua itu ilmunya kurang, gue itu ternyata pengalamannya kurang," kayak gitu. Harusnya introspeksi, introspeksi diri kayak gitu. Oh ternyata kayak gitu. Nah, terus teman-teman nggak usah langsung pengen balik rugi, balik modal itu nggak usah langsung cepet-cepet, guys. Pertama belajar dulu aja, renungin dulu, oh kayak gitu, ternyata market tuh seperti ini. Selama beberapa hari atau beberapa minggu belajar dulu ya, style-nya gimana, ya baca-baca, fundamental lah, baca-baca chart segala macam, belajar merenung dulu. Nggak usah transaksi dulu, nggak apa-apa, teman-teman. Karena ini Mas Bro ini dia bilang takut kan, habis CL terus nggak berani masuk kan. Mendingan stop aja dulu, stop dulu, belajar merenung kayak gitu. Nah, baru nanti kalau udah yakin banget, pikiran jernih, nggak diliputi emosi. Kalau kalian itu pengen balik modal dengan cara emosi dan nantinya lari ke leverage gitu ya, nanti bukannya malah balik modal, uangnya tambah kelong nantinya. Kayak gitu, teman-teman. Karena marketnya sekarang juga walaupun baru bullish 2 hari, ini belum belum terpantau bagus, guys. Kayak gitu. Nah, jadi mendingan ya, guys ya, itu santai dulu, teman-teman. Saya aja balikin 2 tahunan kok uangnya. Nggak masalah, itu buat belajar. Kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, nanti teman-teman itu akan menemukan style dan pola untuk cari profit di saham, itu setelah 5 tahun. Mungkin setelah teman-teman itu di bursa itu 5 tahun, nanti teman-teman akan ketemu style-nya. Style-nya gimana sih? Saya itu nyari cuannya, mau nge-swing kayak mau scalping kayak mau invest, atau mau momentum trading kayak gitu. Nah itu teman-teman akan ketemu style-nya masing-masing. Style-nya sendiri nanti akan ketemu. Jadi sebelum teman-teman ketemu style-nya ya, ya mendingan ya kalau apa namanya, mau beli saham itu tetap sisain uang di rekening, guys. Jadi ini juga penting ya. Pentingnya itu apa? Jadi kalau teman-teman itu mau invest di saham, itu pastikan teman-teman punya dana darurat, guys. Waktu itu di tahun 2020 itu, kegoblokan saya ya namanya juga waktu itu juga belum belum pengalaman ya. Itu saya masukin semua uang saya, guys. Dari tabungan di rekening, itu saya langsung top up ke RDN, cuman sisa dikit doang, beberapa juta, kayak gitu doang, intinya. Jadi semua saya yakin banget, wah blung, gitu. Ternyata pandemi. Nah, mau nggak mau, karena, apa namanya, saya takut udah nggak punya uang lagi di rekening, ya kan. Kita keluarga butuh kebutuhan, ya akhirnya cut loss jadinya di bawah, pojok bawah nih, karena ketakutan, kayak gitu. Coba kalau misalnya waktu itu saya, masukin duitnya itu separuh aja, ya. Saya yakin ya mungkin masih beda lah, masih bisa tahan kayak gitu di hold kayak gitu kalau masih ada uang. Jadi tetap guys ya di, rekening itu tetap harus punya uang tabungan teman-teman. Uang tabungan di rekening itu selain jadi dana darurat ya, itu juga jadi istilahnya itu, apa namanya, kekuatan kita buat nge-hold. Contoh misalnya waktu kemarin tuh saya minus BBRI itu banyak banget guys. BBRI itu saya minus banyak banget, ya. Di 2 hari lalu tuh minusnya sampai wah banyak lah pokoknya. Nah karena memang saya masukinnya tuh bener-bener uang dingin dan saya masih punya dana darurat dan saya juga udah pengalaman tahun 2020 ya saya hold aja dan sekarang udah minusnya udah tinggal dikit. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya saya waktu itu, all in gitu ya, ya mungkin saya udah cut loss kayak Mas Bro ini kemarin, pas waktu IHSG di pojok bawah, kayak gitu. Jadi tetep, eee
santai dulu aja, nggak usah pengen cepet-cepet balikin uang, pelan-pelan aja balikinnya dikit-dikit lama-lama balik kok. Nah, yang kedua, tetap sisain uang di rekening buat dana darurat dan buat jaga psikologis. Kayak gitu sih guys saran saya teman-teman. Oke, thanks sudah nonton guys. Sampai ketemu di video berikutnya guys.